Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hari ini sengaja kita tidak mengeluarkan brosur ya. Insyaallah akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertunda. Namun perlu kami ingatkan ya, ini tanpa terasa hari terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini. Perasaan baru mulai ya, tapi ternyata sudah di penghujung. Ini kalau menurut bahasa dari Nabi, sabda beliau ini namanya taqarrubuz zaman. Zaman yang berdekatan. Salah satu semakin dekatnya dengan kiamat, di mana 1 tahun hanya terasa seperti 1 bulan. 1 bulan hanya terasa seperti 1 pekan. 1 pekan terasa seperti 1 hari. Begitu seterusnya. Sehingga waktu itu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Ini dalam sabda beliau disebut bahasa Nabi itu taqarrubuz zaman, zaman yang berdekatan. Berlalu begitu cepat tanpa terasa. Perasaan baru kemarin kita memulai puasa Ramadan. Namun ternyata hari ini hari terakhir. Kami ingatkan bagi yang belum menunaikan zakat fitrah, segera ditunaikan. Jangan sampai lupa. Karena nanti kalau ditunaikan sesudah sholat Id, itu hanya dinilai sebagai sedekah biasa dan berdosa. Dosanya karena mengabaikan perintah zakat untuk ditunaikan sebelum sholat Id. Bapak Ibu, bagi yang belum, zakat fitrahnya segera ditunaikan. Tentu harapannya selesai bulan Ramadan bukan berarti selesai pula kebaikan kita, bukan berarti selesai pula amal-amal soleh kita yang terus kita tingkatkan pada waktu bulan Ramadan. Mau Ramadan atau di luar bulan Ramadan, perintah Allah tetap kunu rabbaniyin. Jadilah hamba-hamba Rabbani. Jadilah hamba-hamba Allah yang sejati. Dekat kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Setiap waktu yang dilalui harus digunakan untuk terus mendekat kepada Allah. Jangan pernah lewatkan 1 detik pun kecuali hanya untuk mendekat kepada Allah. Setiap tarikan nafas kita sebagai hamba Allah yang beriman harusnya kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Jangan hanya dekat kepada Allah di bulan Ramadan saja. La takunu ramadaniyin. Jangan jadi hamba-hamba Ramadan. Artinya kenal Allah, dekat pada Allah, semangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Itu namanya menjadi hamba Ramadan. Allah perintahkan kunu rabbaniyin, jadi hamba Allah yang sejati. Sehingga di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan kita terus semakin dekat kepada Allah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, Allah berkenan menerima ibadah saum kita, dan mudah-mudahan puasa yang kita jalankan tahun ini diridhai oleh Allah sehingga mencapai level takwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang.
Baik, untuk menyingkat waktu, insya Allah nanti hari ini kita akan kedatangan tamu dari Mercy, Ketua Presidium Mercy ya. Untuk menyingkat waktu, mari Ustaz kita jawab pertanyaan yang sudah tertunda. Sebelum ke pertanyaan yang tertunda, Ustaz, ini ada pertanyaan berkaitan dengan puasa, Iya. kemudian takbiran. Baik, yang pertama, ibu saya berusia kurang lebih 75 tahun dengan kondisi sudah sakit-sakitan, dengan sakit diabetes, dan aktivitas juga sudah tidak seperti biasa, kemana-mana dengan kursi roda. Tapi ibu saya bulan puasa ini, beliau masih bisa menjalankan ibadah puasa selama 20 hari. Sedangkan di hari ke-21 beliau jatuh sakit, badan lemas, diare, mual, sehingga puasanya berhenti sampai sekarang dikarenakan sakit. Pertanyaan, apakah ibu saya harus mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah, Ustaz? Itu kan berarti ibunya bimanzilatil ladzi la yutiqunahu ya. Berkedudukan amat payah. Tadi sempat puasa kurang lebih 20 hari. Kemudian berikutnya tidak lagi sanggup untuk berpuasa karena sudah usia lanjut. Dan puasanya 20 hari tadi ya payah sekali. Maka yang dilakukan ibu ya, itu boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Tidak perlu mengganti puasa di hari lain. Terus kakak saya saat ini sedang menjalankan ibadah umroh, dan saat ini di Mekah sudah hari raya Idul Fitri, dan kakak saya membayar zakat fitrahnya, dititipkan adiknya yang berada di Indonesia. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? boleh ya. Kan bayar zakat fitrahnya di sini. Kebetulan posisinya sedang umroh di sana. Tapi sebelum berangkat umroh sudah menitip zakat fitrah untuk dibayarkan di sini. Sah-sah saja insya Allah ya. Karena kan memang hidupnya di sini, biasa harian yang dimakan juga makanan pokok sini ya. Boleh, itu sah insya Allah. Terus dalam mengumandangkan takbir di hari raya atau takbiran yang menurut tuntunan bagaimana? Apakah dibaca sendiri-sendiri dengan suara lembut sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 205, ataukah dibaca secara berjamaah dengan suara keras yang seperti pada umumnya, Ustaz? Kalau berdasarkan sabda Nabi ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah keluar merayakan atau menuju tempat sholat id di tanah-tanah lapang itulah, sampai tempat didirikannya sholat id kita kumandangkan takbir, dikumandangkan takbir sebagai syiar, sebagai wujud rasa syukur kita. Maka yang namanya dikumandangkan ya, kita boleh ada yang ngomando terus kemudian kita kumandangkan takbir secara bersama-sama ya. Saya bacakan ya, itu di sholat di brosur Idul Fitri, hari raya Idul Fitri kemarin itu sudah ada ya. An Hafsah an ummi Atiyah qalat, dari Hafsah dari Ummi Atiyah, ia berkata, kunna nu'maru an nakhruja yaumal id hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyyada.
kami diperintah oleh Nabi untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, dan juga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid. Fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim. Maka para wanita itu berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, yaitu dengan takbir jamaah tadi. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka para wanita berdoa dengan doa mereka, yaitu doa jamaah bersama-sama tadi, dengan doa jamaah tadi. Yarjuna barokata dzalikal yaum wa tuhratahu. Para wanita itu melakukan hal yang demikian, keluar ke tempat didirikan sholat id, kemudian kumandangkan takbir bersama jamaah dan juga berdoa. Yang dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan mengharapkan berkahnya pada hari raya itu dan kesuciannya dari dosa. Dari sabda Rasulullah ini, maka ketika kita bertakbir di tanah lapang atau di tempat-tempat didirikannya sholat id, tidak mengapa. Ada tuntunannya kita kumandangkan secara bersama-sama. Mau dengan suara lirih juga boleh, mau dengan suara jahar juga boleh, ada tuntunannya. Nah kalau semuanya lirih, nggak terkumandang nanti takbirnya. Sehingga berdasar sabda beliau ini, dalam hadis ini boleh kita kumandangkan takbir secara bersama-sama. Ini hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 7. Tetapi takbirnya saat kita sudah sampai di tempat didirikan sholat id, bukan takbir dari rumah. Sepanjang perjalanan takbir itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Takbir kita mulai saat kita sampai di tempat-tempat didirikannya sholat id. Ada lagi? Cukup, Ustaz. Ya, mari. Cukup, sudah 12 Januari, Ustaz. Oh, pertanyaan tertunda, mari kita jawab dulu ya. Saya mengaji di Semarang Barat. Usia saya 76 tahun. Akhir-akhir ini kalau kajian di cabang sudah tidak konsen. Kalau ngaji mumet. Yang disampaikan Ustadz saya kurang jelas karena saya agak tuli. Semua ini saya punya 3 penyakit kronis dan harus kontrol 3 rumah sakit. Usia senja ini banyak masalah, ya ngurus diri sendiri dan ngurus orang jompo. Di rumah ya ada generasi penerus kurang pengertian, seperti tidak punya hati. Untung ngaji di Semarang Barat. Saya menemukan ayat di dalam Al-Quran surat ke-64 ayat 14. Apa saya kena ayat ini, Ustaz? Dengan kerendahan hati mohon doa dan restu agar saya kuat menjalani sampai akhir hayat, Ustaz. Ya, insya Allah senantiasa kita doakan. Mudah-mudahan Bapak tetap ikhlas, sabar, tabah, tawakal, kuat menghadapi semua ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Mari coba dibaca At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dulu ada sebagian masyarakat Mekah itu yang masuk Islam. Ketika suami-suaminya hendak berhijrah bersama Nabi, ada beberapa istri dan anak-anaknya menghalang-halangi suami dari berhijrah. Artinya menghalangi para suami yang mau berhijrah bersama Nabi. Kemudian turunlah ayat ini. Ada kalanya pasangan hidup kita itu dan anak turun kita itu bisa menjadi musuh bagi kita. Ini Allah yang menginformasikan. Musuh di situ bukan karena benci. Musuh di situ bukan karena melakukan perlawanan, bukan. Yang dimaksud menjadi musuh di situ menjadi musuh bagi kita untuk kita beramal soleh. Insya Allah Bapak tidak terkena ayat ini. Insya Allah Bapak tidak terkena ayat ini. Mudah-mudahan Bapak tetap ikhlas, sabar. Lah ini, kalau ada anggota keluarga yang tidak paham tentang agama ini, tidak dekat dengan Allah, tidak kenal tuntunan Rasulullah, kadang bisa menjadi musuh, menjadi penghalang seseorang untuk beramal soleh. Kalau dalam konteks kekinian mungkin ya, mau ngaji dihalang-halangi, mau hijrah dari riba dihalang-halangi oleh keluarga. Banyak hal amal soleh yang mendapat halangan dari anggota keluarga tercinta. Lah biasanya orang kalau mau beramal soleh terus dihalang-halangi oleh keluarganya, biasanya dia akan marah dan akan berbuat kasar pada orang yang menghalangi. Tetapi ternyata Allah berikan nasihat untuk memaafkan. Wa in ta'fu, maafkan anak istrimu yang menghalang-halangimu. Tidak perlu kamu berlaku kasar kepada anak istrimu. Maafkan mereka, tidak perlu dikasari. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ternyata kita tidak berlaku kasar pada pasangan hidup dan anak turun kita saat mereka menghalangi kita dari jalan Allah. Itu banyak mendatangkan manfaat, banyak hikmah dari Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, karena pemaaf itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Maafkan, doakan, arahkan, nasihati. Anak turun, pasangan hidup yang menghalangi kita dari jalan Allah, tidak perlu dikasari, tidak perlu dimarahi, tidak perlu dicaci maki, tetapi maafkan, kemudian nasihati dan doakan. Mudah-mudahan tidak lagi menghalangi
dari jalan Allah. Mudah-mudahan kalau itu istri dan anak, karena istri tidak lagi menghalangi suaminya untuk dekat kepada Allah. Kalau yang menghalangi suami dan bapak ini, mudah-mudahan suaminya tidak lagi menghalangi istrinya untuk beramal soleh, untuk dekat kepada Allah. Mudah-mudahan bapaknya tidak lagi menghalangi anaknya dari mendekat kepada Allah. Ya, dimaafkan, berikan tawasul, gretai, dinasehati, doakan. Mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah untuk bisa menerima kebenaran cahaya dinullah ini. Kalau yang ditanyakan oleh Bapak apakah terkena ayat ini, insya Allah Bapak tidak terkena ayat ini. Selama Bapak menjalani ujian-ujian iman dan takwa ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tetap tawakal kepada Allah. Kalau Bapak terus bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan turun tangan membantu Bapak untuk menghadapi karib kerabat yang seperti itu. Dari mana kita tahu? Tentu dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya oleh seseorang yang datang kepada beliau mengadu, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Sesungguhnya aku ini wahai Rasulullah punya karib kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku terus berusaha menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatku. Tetapi mereka justru malah memutuskan hubungan denganku. Ya. Terus kemudian aku berbuat baik kepada mereka. Tetapi yang terjadi wa yusiuna ilayya. Uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Justru mereka berbuat jahat kepadaku. Bapak tadi berbuat baik pada keluarga, pada anak-anak. Bapak tadi terus berusaha menunaikan kewajibannya, tetapi anak-anaknya malah berbuat jahat. Bapak era diurusi, bapak era diopeni. Padahal bapak tadi yang bertanya tadi dalam kondisi sudah renta, sudah usia lanjut, gerah. Anak-anaknya masa bodoh, tidak peduli. Bapaknya terus berbuat baik, anak turunnya justru berbuat jahat, tidak berbakti pada bapaknya tadi. Dan aku terus berbuat lembut pada karib kerabatku, wa yajhaluna alayya wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya. Aku terus berbuat lembut, berbuat santun pada karib kerabatku wahai Rasulullah, tapi mereka berbuat bodoh kepadaku. Mendengar aduan tersebut, apa sabda Rasulullah? Wa in kunta la in kunta kama qulta. Jika benar apa yang kamu sampaikan itu, faka'annama tusifuhumul mallah. Maka seakan-akan kamu memasukkan bara api ke dalam mulut kerabatmu. Maksudnya bagaimana? Lah orang tadi yang mengadu kepada Nabi itu terus berusaha berbuat baik, tetapi balasan yang dilakukan oleh kerabatnya justru perbuatan buruk, perbuatan jahat, memutus tali silaturahim. Lah orang yang memutus tali silaturahim itu, kata Nabi, dia sedang memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Orang yang membalas perbuatan baik dengan perbuatan buruk, kata Nabi, dia sedang memasukkan bara api neraka ke dalam mulutnya. Maka siapapun yang memutus hubungan tali silaturahim dengan karib kerabat, yang membalas perbuatan baik dengan perbuatan buruk, dikatakan oleh Nabi kita, mereka sedang memasukkan bara api ke dalam mulutnya, bara api neraka ke dalam mulut.
Dan Nabi kita melanjutkan sabda beliau bahwa wala yazalullah, gimana itu hadisnya? Lupa saya. Wala yazalu minallahi, atau gimana? Coba ditampilkan itu. Yang intinya Allah senantiasa akan menolong kamu menghadapi kerabat yang seperti itu, dengan catatan sikapmu, sifatmu tetap seperti itu, tetap berbuat baik pada karib kerabat yang memutus hubungan tali silaturahim tadi. Tetap berbuat santun pada kerabat yang membalas perbuatan baikmu dengan kejahatan. Selama kita tetap menyambung silaturahim meski karib kerabat memutus, selama kita berbuat baik mesti karib kerabat membalas dengan keburukan, kita tetap santun meski karib kerabat berbuat jahat. Kalau sifat, sikap, dan perilaku kita tetap seperti itu, santun dan lain sebagainya, Allah akan senantiasa menolong kita menghadapi karib kerabat yang seperti itu. Wala yazalu, coba lupa saya akhir hadis itu, wala yazalu ma'aka minallah ma kunta ala dzalika, atau begitu. Coba ketemu belum? Wala yazalu ma'aka minallah ma wala yazalu dhahiran minallahi dhahiran. Nah, itu ma dumta ala dzalik. Wala yazalu ma'aka minallah dhahiran alaihim ma dumta ala dzalika. Dan senantiasa Allah akan bersamamu, menolongmu menghadapi karib kerabat yang seperti itu, selama kamu punya sikap yang baik terhadap mereka. Artinya yang perlu dilakukan Bapak tetap berbuat santun pada karib kerabatnya. Bapak tetap berusaha menyambung silaturahim dengan karib kerabat, meski karib kerabat panjenengan memutus hubungan, meski karib kerabat panjenengan berbuat jahat kepada jenengan. Tetap pertahankan sikap santun, sikap menyambung silaturahim. Insya Allah, Allah akan turunkan pertolongannya kepada panjenengan dalam menghadapi kerabat yang seperti itu. Ya, tetap ikhlas, sabar, kuat, tabah, tawakal, husnudon pada Allah. Ada lagi?